Ketika para tetua yang mengetahui kebenaran mati dan mewariskannya selama beberapa generasi, mereka akan merasa bahwa para dewa dan iblis telah menganugerahkan segalanya. Ini membuat Qin Yichen marah, dan kemarahan ini bahkan lebih mencurigakan. Dia terkejut bahwa klub Dewa Tua Kasa itu bodoh dan jahat. Mengapa Ana, dan begitu banyak orang percaya, benar-benar tidak keberatan? Sangat percaya. Mereka benar-benar tidak pernah mempertanyakannya. Apakah Anda tidak merenungkannya? Itu cukup untuk percaya. Dan meskipun Qin Yichen merasa jijik dengan kepercayaan itu, menghadap mata Ana, dia merasakan kengerian yang tak dapat diperbaiki. Semuanya diberikan oleh Tuhan. Qin Yichen mengerutkan kening, dan dia mengangkat tangannya. Terlepas dari apakah Ana takut atau bersemangat, dia tidak diizinkan untuk berjuang untuk menariknya. Yang pertama duduk di sisi Muci, menatap orang suci yang sangat gugup dengan jari-jarinya saling bertautan. Perutnya. Qin Yichen merasa bahwa dia harus memasuki dunia secara detail, dan dia tahu Gunung Tai setelah melihat sehelai daun. Dari Ana, dia harus memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang disebut dewa dan apa yang disebut kehormatan. Siapa yang memberitahumu bahwa semuanya diberikan oleh Tuhan? Atau apakah kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri? Ana dengan lemah berkata, itu dia, kedatangan neraka. Biarkan penyihir dari neraka terungkap. Itu adalah dewa tertinggi yang agung yang Anda lindungi kami. Mendesis. Qin Yichen menarik napas, dan penyihir itu seharusnya berbicara tentang Elena. Dia bukan penyihir. Yah, aku tidak melindungimu. Apa yang dikatakan Qin Yichen adalah kebenaran, tetapi ketika itu jatuh ke telinga Ana, itu adalah kerendahan hati dan belas kasih Tuhan yang mulia. Qin Yichen berpikir sejenak, dan dia merasa bahwa untuk mencari tahu pertanyaan ini sepertinya tidak kurang dari menemukan jalan kembali. Jadi dia meraih borgol Ana, yang terakhir memerah, dan hampir berlutut lagi, seolah ingin memukul kaki Qin Yichen, yang membuat yang terakhir menggelengkan kepalanya dan hanya membuka lengan bajunya. Lihatlah pakaian di tubuhmu. Mereka ditenun dari sutra. Dan sutra dibesarkan oleh ras yang sama denganmu. Kamu bisa hidup sehat. Ah, terus terang. Orang mengandalkan makanan sebagai surga mereka. Dan ada pakaian untuk melindungi dari dingin. Dan tempat tinggal. Biji-bijian di ladang dibudidayakan oleh anggota keluarga Anda setiap tahun. Dan pakaian ditenun oleh tangan pekerja keras. Semua ini dibuat oleh Anda. Mengapa Anda ingin berterima kasih kepada kami? Qin Yichen merasa bahwa dia benar. Tetapi Ana dengan cepat menegakkan tubuh seolah-olah berbicara tentang tabu. Seolah-olah dia sedang menyanyikan sebuah lagu. Tidak, bukan itu masalahnya. Tercatat dalam buku ilahi bahwa itu adalah dewa penciptaan yang agung, yang merobek kegelapan, menghancurkan kekacauan, menegakkan ketertiban, dan membuka dunia. Dewa tertinggi telah menganugerahkan kebijaksanaan, keberanian, dan kekuatan pada semua makhluk. Oleh karena itu, sebagai penganut Tuhan, Anda harus dilahirkan dengan rasa syukur yang tulus. Dewa penciptaan, Qin Yichen mengangkat alisnya. Dari mulut tongkat Dewa Tua Kasan, dia sudah tahu bahwa di alam semesta ini, Kaisar adalah dewa utama, dan dia berada di wilayahnya saat ini. Namun, tongkat Dewa Tua mengira dia adalah inkarnasi dari dewa tertinggi tertentu, dan tampaknya alam Kaisar harus menjadi dewa tertinggi. Kemudian, dewa penciptaan harus menjadi keberadaan seperti raja para dewa. Dewa penciptaan. Qin Yichen mengangkat alisnya dan tersenyum. Nama ini saja sudah cukup untuk melawan langit. Penciptaan dunia dan langit akan membuat mereka gila. Tapi Qin Yichen terdiam karena ini menurut catatan kanon suci Ana. Dewa penciptaan merobek kegelapan dan membuka kekacauan. Jika ini masalahnya, maka itu melibatkan hal-hal luas dari pembukaan alam semesta. Qin Yichen tidak bisa tidak mengingat alam semesta tempat dia berada. Apa yang umumnya diyakini oleh pembangkit tenaga surgawi adalah bahwa Pangu membuka langit. Menurut legenda, Pangu menggunakan kapak untuk menghancurkan kekacauan dan membuka dunia. Tapi sekali lagi, di mata orang bijak seperti Bai Guanxing, ada spekulasi lain bahwa alam semesta tiba-tiba meledak pada saat tertentu. Sama seperti Taoisme, saat alam semesta meledak, semuanya secara bertahap lahir, ada kegelapan, menakjubkan, dan secara bertahap berkembang menjadi 5 elemen. Selain itu, ledakan dan perluasan alam semesta terus berlanjut, seolah-olah langit seperti roda, selalu bergerak maju perlahan. Kedua pernyataan ini kredibel. Qin Yichen memikirkannya saat ini. Mungkin Pangu hanyalah manifestasi kerinduan makhluk hidup akan awal alam semesta. Representasi konkret kekaguman. Tentu saja, itu juga mungkin kekuatan yang mendalam yang sulit untuk dia jangkau. Dan pernyataan Bai Guanxing meyakinkan Qin Yichen. Namun, menurut pernyataan Bai Guanxing, apakah itu naga Phoenix atau Baize, mereka sebenarnya adalah keberadaan surga, bumi, dan alam semesta yang kental, termasuk leluhur hitam, seolah-olah memonopoli kekuatan kegelapan di alam semesta. Banyak raja dewa seperti ini, tetapi kekuatan yang mereka kumpulkan berbeda, dan jalannya sangat berbeda. Tapi menurut Ana, dewa penciptaan membuka dunia, bisa merobek bahkan kekacauan, menciptakan ketertiban, dan menganugerahkan langit dan bumi dengan warna-warni.
Dan masih banyak lagi. Jika menurut Ana, para dewa ciptaan ini memang memiliki kekuatan seperti itu, maka sepertinya bukan tidak mungkin untuk memperlakukan keajaiban mereka sebagai hadiah. Dan prasyarat untuk semua ini adalah alam semesta ini, yang dibuka oleh Dewa Pencipta. Qin Yichen tidak tahu jawabannya, dan dia tidak bisa mengukur alam semesta ini dengan alam semesta tempat dia dilahirkan. Mungkin Ana benar? Setidaknya, dia tidak bisa membuktikan bahwa apa yang dikatakan Ana itu salah. Qin Yichen menjadi tertarik pada ini. Tampaknya Dewa Pencipta alam semesta ini tampaknya berbeda dari Raja Dewa. Raja Dewa berdiri di antara langit dan bumi. Terlepas dari apakah itu leluhur hitam atau Raja Dewa malam abadi, dibandingkan dengan dia, tampaknya mereka hanya mendapatkan kekuatan yang lebih kuat antara langit dan bumi. Jadi, apakah pencipta alam semesta ini benar-benar lahir sebelum terbukanya langit dan bumi? Dan, apakah Anda secara pribadi membuka tatanan langit dan bumi? Memikirkan hal ini, Qin Yichen tidak bisa tidak merenungkan. Apakah Anda akrab dengan apa yang disebut keilahian? Ujian dari dewa tertinggi ada di sini lagi. Ana dengan bangga mengangkat payudara yang lebih berkembang daripada kebanyakan wanita di alam semesta tempat Qin Yichen berada. Dan berkata dengan bangga, pelajaran pertama yang Ana pelajari dari usia muda adalah melafalkan kitab suci. Qin Yichen mengangkat matanya dan berkata sambil tersenyum. Oke, katakan padaku. Ana yang saleh tidak mengecewakan dewa yang agung. Dia benar-benar dapat membaca kitab suci. Kitab sucinya sangat panjang. Dan itu benar-benar direkam sejak awal dunia. Qin Yichen sesekali mengerutkan kening sambil mendengarkan. Selain penciptaan dunia, banyak dewa tertinggi dan berbagai dewa lahir, yang masing-masing mewakili hukum dan ketertiban. Ketika Ana berbicara tentang betapa beraninya dewa penciptaan untuk memimpin para dewa ke neraka, menekan setan yang lahir dari neraka, dan menyegelnya selamanya, Qin Yichen mengangkat alis pedangnya. Sepertinya semua makhluk tidak tahu tentang Shinmi tingkat tinggi. Setan telah lolos dari segel dan melarikan diri ke alam semesta tempat saya tinggal. Jika berbagai kata sifat tinggi dalam kanon ilahi tidak membual, Qin Yichen saya merasa bahwa kekuatan dewa penciptaan ini cukup untuk menyaingi Raja Dewa.